Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi bareng gue Gejo, dimana lagi kalau bukan di Yamaha TV. Dan kali ini gue lagi bareng SA nih ya, belum buka nih, suasananya masih pagi. Dan kali ini gue mau review gimana caranya pasang plat kopling, pasang kanvas kopling di MX King, Yamaha MX King nih. Nah, tapi sebelumnya gue mau tanya-tanya dulu, soalnya malam itu banyak pertanyaan dan beberapa pertanyaan udah gue jawab karena memang ini hak jawabnya ada di beliau sebagai service advisor. Jadi gue mau tanyakan langsung ya ke beliau. Jadi ini Pak, kemarin itu nih mau lihat dulu ya. Jadi semalam itu ada yang tanya ini berapa kilometerkah yang jadi kalau mau servis paket itu harus berapa kilometer nih kira-kira nih Pak? Jadi untuk standarnya untuk perawatan dari bagian injeksi dari motor Yamaha itu per 10.000 km Pak. Per 10.000 km itu all Yamaha motor. All tipe. Oh, tipe Yamaha motor. Jadi apapun motor kalian ya, untuk Yamaha khususnya pokoknya di 10.000 km. Jadi setelah 10.000 km 20.000 km gitu ya. Betul, kelipatan Pak. Kelipatan ya. Jadi kelipatan 10.000 km. Nah, pengen mewakili teman-teman ya, khususnya konsumen itu kemarin-kemarin itu ada yang nanya. Jadi sebenarnya itu pengambilan paket itu seperti apa sih prosedurnya, itu prosesnya seperti apa, terus indikator si konsumen itu ditawarkan paket-paket atau dan lain sebagainya itu kira-kira seperti apa tuh, kira-kira dilihat dari apakah gitu, apakah dilihat dari tahun motor, dilihat dari kilometernya, atau dilihat dari keluhan konsumennya sendiri yang datang terus atau apa gitu, sehingga pihak SA itu, pihak bengkel itu menawarkan paket tersebut gitu loh Pak. Untuk kita untuk penawaran paketnya sendiri ya. Kita itu mendengarkan si konsumen datang, kita mendengarkan keluhan konsumennya dulu Pak ya. Lalu berikutnya yang pertama kan keluhan konsumen, yang keduanya kilometer jarak tempuh Pak ya. Yang ketiganya mungkin dari tahun motornya itu sendiri Pak. Oh gitu ya. Jadi pada intinya kita lihat dulu sebenarnya kendalanya apa sih yang dikeluhkan konsumen. Ya. Jadi yang dikeluhkan oleh konsumen kita saring, kemudian kita relevansikan mungkin ya. Ya betul Pak. Jadi kita sesuaikan kira-kira kan kalau misalkan apa ya, satu contoh kasus aja, misalkan ada apa ya, penbel misalkan. Ketika kita ada penbelnya nih rusak misalkan, ini kira-kira Pak ini saya mau ganti penbel gitu kan, ada konsumen mengeluh seperti itu dengan karena memang dia ngerasa gitu penbelnya itu rusak, entah seperti apa gitu ya, gue juga nggak tahu juga. Cuma intinya kalau misalkan pengen ada penbel yang rusak terus pengen diganti kan nggak masuk akal juga kalau misalkan masih gitu. Ya nggak, maksudnya yang penbel itu kan dia umur kan. Iya. Ada umur dan jarak. Ya kalau misalkan motor jarang dipakai mana bisa rusak kan penbelnya gitu. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang mengeluhkan penbel rusak dengan kondisi motor yang hanya sempat berjalan beberapa kilometer saja, kan kita juga bingung juga ya, kok bisa gitu penbelnya rusak gitu. Soalnya nggak masuk akal kan. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Kalau untuk pibel sih bisa juga Pak. Kalau misalkan itu kan jarak tempuh pibel misalkan dari NMAX itu standarnya kan nyampe 22.000 km ya. Tapi itu tergantung pemakaian si konsumennya juga Pak. Jadi jarak tempuh si motornya tiap harinya dia trackingnya gimana ya. Beban si pengendara sepeda motornya itu juga berpengaruh ke pibel juga Pak. Cara mengendarainya juga ya. Cara pengendaranya juga. Jadi masuk akal juga ya kalau misalkan itu ya. Jadi apa dong ya? Ya intinya seperti itulah ya. Gue mengembalikan kepada konsumennya sendiri, dan apapun itu yang direkomendasikan oleh pihak servis Yamaha Jaya Perkasa Motor tentunya yang terbaik ya. Yang terbaik Pak. Pastinya yang terbaik, dan diberikan opsi-opsi tersebut agar para konsumen itu mudah menentukan pilihan-pilihan yang memang kira-kira yang mana dulu nih yang prioritas gitu kan. Soalnya
menyangkut biaya nih ya, menyangkut Betul, Pak. budget ya. Tapi sebenarnya ini sekali lagi nih pengen nanyain sebenarnya worth it-nya itu di mana sih gitu. Ini ada 400 ini paket, satu contoh kode paket servis minimum 155 PPE yang harga normalnya awalnya itu 440.000. Sekarang dapat potongan ya, dapat potongan jadi 360.000 plus free isi nitrogen teman-teman. Nah, ini untuk paket premium 155 PPE-nya, dan ini masih ada 3 paket lagi ya. Ada yang 150, ada yang 125 cc dan ada yang 155 cc. Ini tuh sebenarnya paket-paket ini tuh kok bisa worth it gitu, dan kita tawarkan itu. Di mana sih keunggulannya paket ini tuh? Keunggulannya dan keuntungannya buat si konsumen ini sendiri dari segi biaya itu sangat diuntungkan, Pak. Itu kita menghemat hampir sekitar 250 ribuan dari harga normal, Pak. Harga normal. Yang bagusnya kan yang harusnya ini harga normal buat jasanya aja 440. Ini kita ada potongan jasa menjadi 365. Itu yang free-nya juga banyak, Pak. Dari injektor cleaner buat pembersih injektor, karbu cleaner, Pak, buat pembersih si throttle body. Oh, untuk bersihin throttle body. Sama free isi nitrogen juga, Pak. Sama Itu keuntungannya free isi banyak banget, Pak. Oh, Kalau gitu Bapak ngambil ya. yang paket ini daripada yang satuan. Jadi kalau misalkan ngambilnya itu per sistem ya, atau per unit, apa ya istilahnya? Jadi per satu item gitu ya. Ya, per satu item. Misalkan kelistrikan doang nih. Ya, atau cuma throttle bodinya doang nih gitu. Tapi ngambil paket gitu. Sayang ya, soalnya Sayang, Pak. kalau digabungkan item-item yang dicek pada paket itu lebih worth it ya, lebih banyak, lebih menyeluruh pemeriksaannya dan tentunya. Oke, Pak, terima kasih banyak nih waktunya. Sorry ngeganggu. Mudah-mudahan hari ini kita semua bahagia ya teman-teman. Dan sekali lagi langsung aja kita review ya kegiatan selanjutnya. Gue bakalan review tentang bagaimana memasang kampas dan plat kopling. Juga mengetahui kendala-kendala serta penyebab kenapa harus diganti dan lain sebagainya. Pokoknya lo harus tonton video ini sampai beres. Oke, so langsung aja. Pak.